Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita melanjutkan pengajian kita. Kalau pada pembahasan atau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang nikah, pengertian, syarat, dan bagaimana usaha-usaha di dalam pernikahan kita agar bisa menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan anak-anak yang kita lahirkan itu adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Sebab pernikahan itu sebenarnya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik dari seorang suami dan istri, tapi hidup berkeluarga pasangan suami istri itu lebih dari sekedar kebutuhan, tapi dia adalah satu cita-cita dan harapan agar bisa lewat pernikahan itu Allah hidup kepada kita. Salah satunya dengan melahirkan generasi yang soleh dan solehah, yang kemudian anak ini akan menjadi aset bagi orang tuanya di dunia dan di akhirat. Artinya bahwa anak ini kemudian mendatangkan manfaat kepada orang-orang yang berada di sekelilingnya, lebih-lebih kepada orang tua. Karena seorang anak yang soleh, amalan dan doa yang dilakukan oleh anak tersebut itu akan mengalir pahalanya sampai kepada orang tua, walaupun orang tuanya itu sudah meninggal. Salah satu amal yang tidak terputus adalah doa anak soleh yang mendoakan orang tua. Nah, pernikahan yang dilakukan itu juga bagaimana agar kemudian kita bisa mendapatkan keturunan yang soleh dan selanjutnya, pekan ini insya Allah kita akan membahas tentang masalah-masalah yang kemudian muncul di dalam rumah tangga. Kita akan fokus pada dua pembahasan. Yang pertama ada yang disebut dengan khulud, yang kedua ada yang disebut dengan talak. Dalam kehidupan rumah tangga memang tidak bisa kita pungkiri pasti ada sesuatu yang terjadi, ada dinamika yang kita temui, dan juga terkadang ada badai yang sangat besar yang menyebabkan mungkin suami dan istri itu sudah tidak bisa lagi mempertahankan pernikahan. Walaupun perceraian itu adalah sesuatu yang dibolehkan di dalam Islam, tetapi di dalam hadis Nabi disampaikan abghadul halal indallah talaq. Ada perkara yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah itu adalah at-talaq, talak. Jadi walaupun talak itu kemudian dihalalkan, tetapi sebisa mungkin dihindari karena itu tidak disukai oleh Allah. Kecuali kalau talak itu adalah jalan terakhir, maka itu baru kita lakukan. Oleh karena Islam tidak bermain-main dengan talak ini, maka kemudian ucapan-ucapan talak itu tidak bisa kita koreksi kembali, apalagi kalau diungkapkan secara sharih dan jelas. Tidak boleh hanya karena kita mengatakan saya khilaf, saya marah, saya tidak berpikir dengan jernih, kemudian kita mengatakan tidak jadi, saya tahu. Itu tidak bisa. Kalau kita sudah mengucapkannya, baik dalam keadaan berpikir jernih maupun dalam keadaan tidak berpikir jernih,
baik dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan tidak marah, maka itu talaknya sudah sah dan tidak bisa dibatalkan. Kenapa seperti itu? Islam mengajarkan kepada kita bahwa seorang suami tidak boleh bermain-main dengan ucapan-ucapan talak kepada istrinya. Sebab itu adalah ucapan yang tidak bisa ditarik kembali apabila sudah diucapkan. Begitu pula di dalam kehidupan suami istri itu. Suami tidak boleh menzalimi istri dengan meninggalkannya tanpa satu status yang pasti. Hanya ada seorang suami karena tidak suka sama istrinya, dia pergi saja, tanpa ada status yang pasti dia berikan kepada istrinya bahwa apakah pernikahan itu masih lanjut atau dia sudah mau meninggalkan istrinya. Nah, Islam mengatur ini bahwa suami tidak boleh berbuat semena-mena. Karena dulu misalnya ada orang yang sudah tidak mau hidup dengan istrinya, tapi dia juga tidak mau kalau istrinya diceraikan olehnya. Dia tidak mau juga menceraikan istrinya. Dia juga tidak mau kalau istri yang sudah tidak dia suka, yang tidak hidup bersama dengan dia itu jatuh talaknya, kemudian masa iddahnya selesai dan menikah. Maka Islam mengatur bagaimana hukum-hukum di dalam pernikahan ini yang tidak akan merugikan istri. Yang pertama ada yang disebut dengan hulu. Hulu itu adalah permintaan cerai dari istri. Permintaan cerai dari istri dengan tebusan atau dengan ganti rugi. Dengan ganti rugi istri. Jikalau seorang istri itu sudah merasa tidak cocok dengan suaminya dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat, seperti suaminya tidak mampu memenuhi kebutuhannya lahir dan batin, suaminya tidak taat kepada Allah. Ada biasa suami itu tidak mau sholat, sudah diperingatkan sama istrinya tapi tidak mau sholat. Apakah istri boleh kemudian meminta cerai? Boleh, tapi bukan menceraikan, meminta. Ya, meminta cerai itu disebut dengan hulu. Atau misalnya seorang istri sudah merasa tidak cocok dengan suaminya, suka mabuk-mabukan dan sebagainya, melanggar perintah Allah, maka istri seperti ini dengan keadaan suaminya yang seperti kita menjelaskan tadi sebelumnya, itu boleh istrinya itu meminta cerai. Dalam Al-Quran jelas disebutkan, fa in khiftum alla yuqima hududallah. Kalau kalian takut bahwa kedua suami istri itu tidak bisa lagi menjalankan hukum-hukum Allah, perintah-perintah di dalam pernikahan, yang ada hanya pertengkaran dan dosa yang terjadi, maka fala junah, tidak berdosa bagi keduanya itu, apalagi bagi istri apabila dia meminta cerai kepada suami. Makanya biasa itu kalau di tempat kita ini di Indonesia, kalau ada seorang istri yang sudah tidak merasa cocok dengan suaminya, maka dia pergi ke pengadilan. Kalau dulu disebut qadhi, sekarang disebut dengan hakim pengadilan agama. Pergi ke pengadilan agama, kemudian digugatlah suaminya dengan membayar beberapa rupiah. Karena ini juga menjadi syarat di dalam hulu itu. Hulu itu adalah permintaan perceraian dengan ganti rugi. Artinya seorang istri itu ketika dinikahi oleh suaminya diberikan mahar, maka seorang istri yang ingin melepaskan hubungan pernikahan dengan suaminya juga harus membayar ganti rugi, membayar
kemudian jatuhlah perceraian antara suami dan istri. Hulu itu rukunnya yang pertama ada ijabnya, kemudian ada suami dan istri, ada juga iwad. Ya, iwad itu ganti ruginya atau bayarannya. Tetapi bayaran di dalam hulu ini tidak boleh lebih mahal daripada mahar. Jadi kalau mahar yang diberikan itu 12 gram, bayaran yang dibayarkan oleh istri kepada suami itu tidak boleh lebih dari 12 gram. Itu hulu. Kalau istri sudah merasa tidak cocok dengan suaminya, kalau nanti hidup bersama justru malah tambah banyak dosa yang dilakukan. Itu dibolehkan di dalam Islam. Tetapi ketika hulu ini telah jatuh, maka tidak boleh lagi rujuk. Itu kan beda. Kalau talak itu ya ada yang disebut dengan talak rajai, masih bisa rujuk nanti. Tapi kalau hulu, seorang istri meminta cerai kepada suaminya, baru kemudian diterimalah perceraian itu, maka apabila keduanya ingin kembali membina hubungan suami istri, maka harus dimulai dengan akad nikah. Harus dengan akad nikah ulang. Itu kalau itu. Nah, ini hikmahnya ini agar suami itu tidak semena-mena kepada istrinya, mentang-mentang kalau saya tidak mau kita bercerai, kan tidak bisa bercerai karena saya ini suami, saya berhak mentalak. Kita tidak boleh lupa bahwa di dalam Islam ternyata ada yang disebut dengan hulu. Seorang istri bisa mengadu kepada hakim, daftarkan di pengadilan agama, baru kemudian ketika ditinjau secara syariat itu dibenarkan, maka kemudian akan jatuhlah perceraian antara suami dan istri. Itu. Kemudian ada juga yang disebut dengan talak. Ini istilah populer yang kita temui setiap hari. Talak ini kalau dalam kitab takrib ini yang disyarat dengan syarat kitab takrib kali itu at-talaq darbani. Jadi talak itu sebenarnya ada dua bisa kita lihat. Ada yang disebut dengan sahih dengan ucapan yang jelas, ada yang disebut dengan kinayah atau sindiran. Talak adalah ucapan dari atau ungkapan dari seorang suami untuk melepaskan istrinya, ya, untuk melepaskan istrinya, artinya menceraikan istrinya. Kemudian talak ini ada syaratnya. Yang pertama, syaratnya itu suami dalam menjatuhkan talak tidak boleh ada paksaan dan tidak boleh berada dalam tekanan. Tidak boleh itu keluarga si perempuan mengancam suami, atau mengancam menantunya, mengancam sang suami untuk menceraikan istrinya dalam tekanan. Dan juga suami ini dalam keadaan sehat, ya, maksudnya tidak ada gangguan kejiwaan, misalnya gila dan sebagainya. Kalau itu gila, maka tidak sah talaknya. Kemudian yang kedua, perempuan, wanita yang ditalak itu, jadi tadi yang pertama suami, syaratnya tidak boleh ada tekanan, tidak dalam keadaan gangguan jiwa. Yang kedua, istri, syaratnya istri itu sah talaknya itu adalah istri diceraikan oleh suaminya itu harus dalam keadaan suci, dalam keadaan suci. Jadi kalau seorang suami ingin menceraikan istrinya, lihat bahwa apakah istrinya itu haid atau tidak. Nah, inilah kemudian di dalam jenis talak, kalau dilihat dari segi keadaan istri, maka ada yang disebut dengan tolak sunni atau tolak sunnah, dan ada tolak bid'ah, tolak yang dilarang. Ada talak yang dibolehkan itu pada masa sucinya istri, jadi istri tidak dalam keadaan haid, silakan. Ya, tetapi kalau istri dalam keadaan haid, apalagi
talak pada saat dia haid, maka nanti perhitungan masa iddahnya itu setelah dia haid, ya, setelah dia haid masa suci itu baru jatuh talaknya, raj'i baru dia talak syar'i. Nanti baru kemudian ada masa iddah. Setelah masa iddah tidak merujuk, maka nanti baru menjadi talak. Nah ini talak. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga itu bahwa ucapan talak yang disampaikan oleh suami itu harus jelas. Ya, maka kemudian jenis talak kalau kita lihat dari segi ungkapan yang diungkapkan oleh suami itu terbagi ke dalam dua. Ada yang disebut dengan talak sari, ada yang disebut dengan talak kinayah. Sari itu adalah ungkapan talak dari seorang suami dengan jelas. Ya, jadi dia mengatakan dengan jelas. Kalau ada suami berkelahi dengan istrinya kemudian dia mengatakan saya talak kamu, berarti itu jatuh talaknya, itu namanya sari, jelas. Saya ceraikan kamu, itu namanya sari. Ada juga kinayah. Kinayah itu sindiran. Sindiran apa misalnya? Dia mentalak istrinya tapi tidak enak, bilang saya ceraikan. Jadi dia bilang saya kembalikan lagi ke rumahnya orang tua. Jangan lagi saja serumah, atau misalnya tidak halal lagi saya sentuh. Itu adalah sindiran. Ketika seorang suami menyebutkan kata-kata yang seperti itu, sindiran yang menunjukkan ke arah perceraian, dan ada niat di dalam hatinya ingin bercerai dengan istrinya, maka itu sah talak. Tetapi kalau kinayah atau sindiran itu disampaikan bukan dalam keadaan berniat menceraikan istrinya, hanya ingin, misalnya saya kasih kembali ke rumahnya orang tua, tak maksudnya dibawa dulu ke rumahnya orang tua, mungkin bisa ranjang dan sebagainya, itu tidak besar. Tidak ada niat untuk menceraikan, maka tidak ada talak. Tetapi kalau dia mengatakan saya kasih kembali ke orang tua tak dengan niat ingin mentalaknya, maka talaknya itu sudah jatuh. Walaupun tidak mengucapkan saya talak kamu. Nah itu yang disebut dengan talak kinayah. Jadi ada dua jenis talak kalau kita lihat dari segi pengucapannya. Ada yang disebut dengan talak sari, yaitu ucapan talak yang jelas, dan ada kinayah, yaitu ucapan talak yang bersifat sindiran. Kalau kita lihat dari jenis talak ini, kalau kita lihat dari keadaan istri, itu tadi ada dua yang kita jelaskan. Yang pertama ada namanya talak sunni, yaitu talak yang dibolehkan ketika istri dalam masa suci. Nah, ada juga talak bid'ah, kalau istri dalam keadaan haid, maka itu talak yang diharamkan oleh Allah. Tidak boleh ditalak istri pada saat haid. Tapi kalau suami mengatakan saya talak kamu, dia katakan sama istrinya, tapi istrinya dalam keadaan haid, maka talaknya itu sah. Tapi perhitungannya nanti itu dihitung masa iddahnya ketika suci, selesai haid. Ketika selesai haid. Tetapi suami yang menyebutkan seperti ini itu hukumnya berdosa, karena menceraikan istri pada masa haid atau masa hamil. Kemudian kalau kita lihat dari segi jumlahnya, talak itu terbagi tiga. Ada yang disebut dengan talak satu, ada yang disebut dengan talak dua, dan ada yang disebut dengan talak tiga. Talak satu misalnya bertengkar, dia sampaikan saya talak kamu, itu tidak talak satu. Kemudian rujuk, ya belum selesai masa iddah, rujuk. Setelah rujuk, lama-lama berkelahi lagi. Dia katakan saya talak kamu, berarti itu sudah dua kali. Masih boleh rujuk? Masih boleh. Kalau selesai masa iddah, maka harus akad. Kemudian ada juga yang disebut dengan talak tiga. Kalau talak tiga itu sudah selesai, maka seorang suami istri itu tidak boleh menikah lagi kecuali sudah menikah dengan orang lain. Misalnya ada suami istri ini bercerai, kemudian suaminya mau kembali lagi kepada istrinya, tidak boleh. Harus istri ini menikah dengan orang lain. Setelah menikah dengan orang lain, kemudian ada masalahnya di sana bercerai, baru boleh dinikahi. Tetapi itu tidak boleh diatur, tidak boleh ada dalam skenario pura-pura saja menikah dengan
Kemudian kalau kita lihat dari segi boleh rujuk atau tidaknya, talak itu terbagi dua. Ada yang disebut dengan talak raj'i dan ada yang disebut dengan talak bain. Talak raj'i itu ketika seorang suami mentalak istrinya, kemudian setelahnya itu adalah masa iddah, maka dia masih boleh rujuk kepada istrinya tanpa akad nikah ulang, karena itu masih dalam masa iddah. Tetapi kalau sudah selesai masa iddah dan keduanya tidak rujuk, nanti setelah 4 bulan, 5 bulan atau 1 tahun setelah bercerai mau kembali lagi, maka itu harus akad nikah ulang. Selanjutnya ada yang disebut dengan talak bain. Talak bain itu adalah talak yang ketika suami dan istri ini mau kembali maka harus dengan akad nikah ulang. Tadi kalau masa iddahnya selesai, maka yang tadinya talak raj'i itu sudah berubah menjadi talak bain. Artinya kalau suami dan istri ini mau kembali harus akad nikah ulang. Bain ini terbagi dua, ada talak bain sughra dan ada talak bain kubra. Kalau talak bain sughra itu artinya seorang seorang suami istri masih boleh kembali, antara suami dan istri ini masih boleh kembali, suami masih boleh kembali kepada istrinya, tapi dengan akad nikah. Itu bain sughra. Kalau bain kubra itu boleh kembali atau akad nikah ulang, tetapi syaratnya seperti yang disebutkan tadi sebelumnya, seorang istri itu harus menikah dulu, ya, menikah dengan orang lain tanpa direncanakan, tanpa diskenariokan, menikah dengan yang lain, kemudian beberapa lama ternyata tidak cocok, bercerai, baru boleh kita nikahi kembali. Selanjutnya dalam masalah talak ini juga yang penting itu adalah masa iddah. Masa iddah. Perempuan yang diceraikan atau seorang janda itu mempunyai masa iddah, dan ada beberapa jenis itu. Ada yang disebut dengan janda cerai, ada juga janda yang ditinggal mati oleh suami. Kalau ada seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya sedangkan dia dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah sepanjang masa hamilnya itu. Panjang masa hamilnya, baru kemudian selesai masa melahirkannya, sudah selesai melahirkan, maka itu sudah selesai masa iddah. Kalau ada seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan suci, maka di dalam Al-Quran itu dijelaskan arba'ata asyhurin wa asyra. Masa iddahnya itu adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari menurut perhitungan kalender Qamariyah, kalender Hijriyah, perhitungan metode perhitungan Qamariyah. 4 bulan 10 hari. Kalau seorang istri ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan suci, maka masa iddahnya itu jelas disampaikan di Quran bahwa arba'ata asyhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. Nah, kalau seorang istri diceraikan suaminya dalam masa hamil, ini cerai hidup misalnya, bukan cerai mati, cerai hidup dalam keadaan hamil, maka sama tadi masa iddahnya adalah sampai anak dilahirkan. Tapi kalau diceraikan itu dalam keadaan suci, maka di dalam Al-Quran itu disebut salah satu 30. Nah, 30 ini menjadi perdebatan apakah 3 kali haid atau 3 kali masa suci. Kalau Syafi'i itu lebih berpendapat bahwa 3 kali suci. Jadi ada seorang istri diceraikan dalam keadaan suci 1 kali baru haid, suci, haid, suci. Jadi 3 kali masa suci yang ini. Ada juga yang menyebutnya 3 kali masa haid. Tergantung kita pakai pendapatnya. Umumnya itu 3 bulan. Kemudian selanjutnya ada juga seorang istri yang diceraikan oleh suaminya misalnya dalam keadaan sudah tidak haid lagi. Ya, ada kan istri itu yang
ini tentang talak, dan mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga kedua hal ini tidak kita dapati di dalam kehidupan keluarga. Tidak ada perceraian, istri tidak meminta cerai, dan suami juga tidak mentalak atau tidak menjatuhkan cerai kepada istri, sehingga kita bisa membentuk keluarga sakinah mawaddah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan tidak menyebabkan apa yang mau ditanyakan kita bisa diskusikan. Sekian, lain dari bersama. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum